Set di pakutana maraja. Siaga egana pappedecin na fuangi realita. Siaga to egana bateta rampi fuangi ritujun na pappedecin na fuangalatana. Siaga egana papinyaman na fuangi na parada rilalana atau to rilinota. Siaga to egana dilata rampi decin na fuangalatana. Padahal makin di fuangalatana. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Yero papinyaman na fuangi tarampi-rampi mo. Magai ang kaseddi adan na fuangir lalan na akuram malabini. Inna Allah ladhu fadlin ala nasi walakinna aksar nasi la yashkurun. Majappu fung Allah Ta'ala na werengi ala bir taseddi tau. Tungka tau na rera ala bir fung Allah Ta'ala. Tapi agnes fung Allah Ta'ala walakinna aksar nasi la yashkurun. Megangi fole ni rupa tawe deni semat terima kasih. Kalau seseorang tadi meminjamkan uang lalu dia memberikan, bisa kita berterima kasih dan menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Lalu kenapa Allah begitu baik kepada kita? Ternyata zikir kita berterima kasih kepada Allah itu sangat kurang, dan itu disebutkan Allah sendiri di dalam Al-Quran. Ya narunak kada nabita. Asyukurukan nakas dia tahu dari Allah Ta'ala. Kallu onrona nomor seddi. Asyukuru bil lisan. Yang kedua, asyukru bil qalbi, dan yang ketiga asyukru bil ahwal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi tafarrada bikulli kamalin wa tafaddala ala ibadihi biyazil nawal wa salatullahi wa salamun ala khairin anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ahbaballah wa ya ahbabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, isma'u kalam Allah min al-Qur'an al-azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Wa fi ayatin ukhra qala Allah azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengawali kehormatan yang sangat luar biasa pada malam ini, izinkan menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang kita muliakan alena tumalan kita Andrei ala dirna, ketua masjid tua Masjid Mujahidin Watampone, dan seluruh pengurus tanpa terkecuali. Izinkan menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan seluruh yang hadir pada malam ini. Ada pengurus majelis taklim, izinkan menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya teristimewa kepada seluruh panitia tanpa terkecuali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mendahului
apa yang menjadi amanah pada malam ini, izinkan sejenak untuk merefleksikan satu suasana di hadapan kita semuanya, orang tua. Di Masjid Jami Tua ini pernah ditangani oleh ulama besar memberikan pengajian di tempat ini. Tokoh agama di Kabupaten Bone pernah memberikan ilmu kepada kita semua. Almarhum Al-Mukarram Fadilatul Syekh Andre Buruta Patakali, saudara kandungnya Al-Mukarram Fadilatul Syekh Andre Buruta Kiai Haji Junaid Sulaiman, yang pernah mendidik saya dan teman-teman, pernah tinggal di Masjid Raya 7 tahun. Juga ulama-ulama lain yang pernah mendedikasikan dirinya mentransmisikan nilai-nilai kebaikan di masjid ini. Karena itu layak pada malam ini kita mengirimkan suratul Fatihah sebagai bentuk penghormatan tertinggi kita kepada seluruh tokoh agama, ulama-ulama yang ada di Kabupaten Bone yang pernah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mencerdaskan masyarakat Bone dan mengantar masyarakat Bone menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa sekaligus berakhlakul mulia. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan juga saya menyampaikan, tidak pernah saya menyangka saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Seingat saya, Andre Buruta, Pak Kiai Sanusi Baco almarhum pernah berdiri di tempat ini. Tugas saya sejauh ini hanya mengantar dan menemani beliau sebagai guru saya waktu mengikuti pendidikan kader ulama di Masjid Raya Makassar. Sampai akhir hayatnya, saya juga mendedikasikan diri untuk mengikuti dan belajar terus beliau. Dan hari ini, malam ini, saya menggantikan posisinya di sini. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya orang yang fakir ilmu pengetahuan, miskin dari akhlak, tidak mungkin menjangkau dari kesempurnaan orang-orang mulia yang saya sebutkan tadi. Karena itu jika malam ini ada harapan yang tidak tersambung atas kehadiran saya pada malam ini, kiranya lebih awal izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat keluargaku yang begitu bersemangat, apalagi dengan sambutan Bapak Ketua tadi yang sangat luar biasa. Saya tadi pas duduk di samping saya beritahu sambutan luar biasa pun. Saya khawatir pada diri saya ada sesuatu yang barangkali tidak terpenuhi nilai-nilai yang diharapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang Bone adalah orang yang sangat mencintai Nabi. Kita orang Bone adalah orang yang sangat mencintai Nabi. Lagi menurut Tanrana, setiap pelaksanaan hari raya berkenaan dengan Maulidur Rasul, maka kita meninggalkan pekerjaan, mau hadir bersama, tidak lain menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Kau angkat lecek bola
Dek na sipa lecek bolana nareko dek nak barasanji. Nareko angka anak di Pakulawi. Dek na sauke na tinggi nareko dek dia barasanji. Barasanji adalah satu proses sejarah tentang Nabi. Sekalipun dibaca barasanji angka matuma cerita. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita orang Bone adalah orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada malam ini, Yeru'utia biasa mondo di daerah lecei diolona masiki mabuah Yeru'wana temaka galona itelo madolo-doloren. Itu tanda bahwa sebagai tanda kita betul-betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aga na fuada nabita iya marulu di akata dimasa aga na san nabita maki di nabita man ahabbani kana ma'i fil jannah nigi puji ka si bawa ka masuk di surga. Seulang Bapak Ibu, maki di nabita man ahabbani kana ma'i fil jannah nigi puji ka si bawa ka masuk di surga. Maka di Allah Ta'ala melalui hadis qudsi, ya Muhammad, man ahabbani faqad ahabbaka wa man ahabbaka faqad ahabbani. Muhammad nigi puji ka majappu na puji tokki na nigi puji ki Muhammad majappu na puji tokka. Karena malam ini kita menunjukkan cinta itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maduba yiri kadana dilalanna syahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Fuang Allah Ta'ala si bawa Nabi ta be nule masaran. Ya pori rampe fuang Allah Ta'ala mesti rampe Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Na nigi rampe fuang na rampe Nabi ta berarti angke na puji fuangin katu na puji Nabi ta. Na nigi puji Nabi ta ripuji fuang Allah Ta'ala. Nigi puji fuang Allah Ta'ala majepu ripuji Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Apa kisah Nabi ta makada. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Walakin tuba wa tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Upo pahali sesena to angkan mitaka na matappa rialeku na kelabbi bi upo na denang kanaitaka na matappa loriya mamware iman tamari lalanna denang karita na bitta na matappa kay lori na bitta rifuji na bitta sallallahu alaihi wasallam mamware papujita yoni ripat dupai riwala fuangi nan niya lori sulam rabbina nabi sallallahu alaihi wasallam napasiyama kimatu napasiruntu ke insyaallah rilalan na surga na Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu sehat semuanya? Orang tua Ibu, Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Masanak kami kaling pakai balita. Alhamdulillah. Saya masuk di inti dari amanah pada malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nariko sewa waktu natakapoi ki susah rilalan na susah tak membinasa ki patulun daripada tarupataw angka sila surat tak tuluk ki menurut tarota menyama penedita iari ganade magkutana ka menyama penedita perlu ki duit 5 juta lokaki masilele sa surta maka di sa surta angka 5 juta wadi tapake begitu pura dipakai duit 5 juta di falisunan di sa surta iruduina apa maka di rukun na duit sa surta ajak na tapalisu duit wereki ajak na tapalisu de upinrengiki neke wereki itu di 5 juta mailo ka makutana riulo alat birat tak mana alat birat na niya agas singan na den sa surta dicerita galori pada terpatau. Saya tanya dicerita gero dendre galona makka na pinrengi ka duit melo upalisu den melo mali nareka duit 5 juta dicerita
Aga ta cerita. Maka deki gelo payano, windring eduina weno palisu de namiro manay, narika. Seddi pappe de cinna ta seddi tahu. Dicari tega ki munro siruntu pada tarupatau. Seddi pakkutana maraja. Siaga egana pappe de cinna fuangiri aleta. Siaga to egana bateta rampi fuangi ritujunna pappe de cinna fuangata. Siaga egana pappe nyamanna puangin na pahanere rilalana atau ton rilinota. Siaga to egana dilata rampe di cinta fungalata. Padahal makin fungalata wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Yero pappe nyamanna puangin rampe mo. Magai an kaseddi adan puangin rilalana uram malabine. Inna Allaha ladzu fadlin 'ala an-nasi walakinna aktsara an-nasi la yashkurun. Majappu fung Allah Ta'ala na werengi ala bir tas dia tahu. Tungka tahu na rere ala bir fung Allah Ta'ala. Tapi agnes fung Allah Ta'ala. Walakinna aksaran nasi la yashkurun. Megangi fole ni rupa tahu deni semat terima kasih. Kalau seseorang tadi meminjamkan uang lalu dia memberikan, bisa kita berterima kasih dan menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Lalu kenapa Allah begitu baik kepada kita? Ternyata zikir kita berterima kasih kepada Allah itu sangat kurang, dan itu disebutkan Allah sendiri di dalam Al-Quran. Yang narungatkan dan kita asyukuru karena tasbih tahu dari Allah Ta'ala kallu onrona nomor sedih asyukuru bil lisan, yang kedua asyukuru bil qalbi, dan yang ketiga asyukuru bil ahwal. Makin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyukuru karena tasbih tahu dari kuangi nomor sedih syukuru nasaba werekada. Maka dia anda berunda Muhammad Ali Ashabuni dalam tafsirnya Sofatut Tafasir. Ada kaminan magello nafwada rupatawi napat dubar yorona Allah Ta'ala untuk masih sokungnya lena sibatu Allah Ta'ala. Ia naritu ayat madua rilalanna suratul Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Ia dapat dipun nasidina mereka dapat puji, sehingga maka dufung Allah Ta'ala dan puji ke atatku, maka Allah akan menambahkan nikmat yang tidak terbatas. Yang kedua, asyukru bil qalbi, terima kasih lor fuangi melalui atinta. Wendingi jaji yero lilata mapisor rampi fuangi, naki yero atinta dek napisor rampi fuangan Ta'ala. Andre guruta pakai Junaid Sulaiman pengajian subuh di Masjid Raya, saya ikuti waktu itu. Maka dia Andre guruta ajak lalu na angka tunai padang narupatawu. Ajak lalu na angka pandangan tinggi padang narupatawu. Nasaba wedding jadi yerotawe malebi ina aleta. Magai nasaba atin nasi sompung ifong Allah Ta'ala. Hatinya selalu tersambung dengan Allah. Boleh jadi kita lihat orangnya biasa-biasa saja, tetapi dia menjadi luar biasa dan dihormati para malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena orang itu ternyata hatinya hidup terkoneksi terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita hidupkan hati ini sebagai penyambung kepada Allah, yang kemudian mengundang nikmat Allah yang tidak terbatas. Dan yang ketiga kata Nabi, asyukru bil ahwal, berterima kasih kepada Allah melalui keadaan. Keadaan kita sekarang alhamdulillah. Utanagi dan remaka-remaka itu kada sehat mungkin. Alhamdulillah sehat. Madece paling kalingai, pada madece mo yang kalinga ada orang pengaki. Manasah. Alhamdulillah sehat paling kalingan tak. Madece mo pada kita kak. Mana semua berarti sehat matatta. Tetapi berapa banyak mata ini dibawa menangis di hadapan Allah. Berapa banyak mata ini dibawa sujud, dan di dalam sujud tempat sujud kita itu menangis karena menetes air mata. Rasulullah pernah suatu saat, Bapak Ibu, terlambat datang sholat subuh. Datang Bilal menemui Nabi di rumahnya. Apa yang terjadi? Ternyata Bilal masih menemukan Nabi dalam posisi sujud. Begitu Nabi bangkit dari tempat sujudnya, Bilal melihat Nabi berlinang air matanya dan tempat sujudnya Nabi basah. Lalu Bilal bertanya kepada Nabi, "Atabaki ya Rasulullah?" Apakah Rasulullah menangis? Maka dia minta,
"Na'am ya Bilal, saya menangis." Maka dia Bilal, "Apa gerangan yang membuat Nabi menangis?" Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Silaloko na salai malaikat Jibril. Dia mengantar satu ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Maka dia bilang, "Anggap patariki atakapon na iya ayat." Maka dia nabita, "Waktu taurangi umatku takapo wani mabele boleh rifuangi." Waktu taurangi umatku elanya iwani takapo esoy mabele boleh rifuangi. Si sampai esoy ni wani bukan bertambah imannya, bukan bertambah ketakwaannya, bukan bertambah amalnya, tetapi semakin jauh dari Allah. Dia tidak berzikir, dia berdiri melupakan Allah, dia duduk melupakan Allah, dia ke tempat tidurnya dia melupakan Allah. Sehingga ya Bilal, saya khawatir pada umatku. Ayat ini dia baca tapi tidak berkesan di dalam hatinya. Dia baca tetapi tidak mengantar memahami situasi keadaannya. Dan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari di malam ini, di awal kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang selalu kita rasakan dan tidak pernah berhenti sampai detik ini. Sampai detik ini kita rasakan nikmat itu. Mari berusaha Bapak Ibu, duduk tidak melupakan Allah, berdiri tidak melupakan Allah, menuju ke tempat pembaringan tidak melupakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang sangat terbatas, tidak mungkin mengurai seluruhnya tentang siapa itu Nabi yang kita kenal bersama, kita ikuti. Kalaulah ibaratnya air laut yang begitu luas, begitu banyak, izinkan saya pada malam ini yang barangkali hanya ukurannya satu gelas, saya ambil dari lautan samudra yang tak bertepi itu untuk saya suguhkan di tengah-tengah kita semuanya sebagai amanah di dalam menyambung kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya ungkapkan ini? Karena Barazanji bilang Nabi itu akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Sokku i apan cejingenna, sokku toy ampi-ampina. Tidak mungkin bagi kita akan mengurai bagi manusia yang tidak sempurna. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, Nabi Muhammad kalaulah seperti ini sudah full airnya, maka semakin kita bicarakan Nabi, aromanya bukan kepada Nabi, tetapi aromanya kembali kepada kita, karena Nabi sudah full gelasnya, sudah full. Tapi kita semakin kita bicarakan, maka kita semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan tentang apa yang kita bicarakan. Dan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini saya mengemas dalam 3 poin. Nabi hadir di belahan bumi ini membawa misi besar. Pertama, misi Nabi adalah misi kemanusiaan. Yang kedua adalah misi keduniaan. Dan yang ketiga adalah misi keakhiratan. Inilah yang saya akan coba ungkap untuk terangkan posisi Nabi, di mana kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Pertama, misi Nabi yang pertama adalah misi kemanusiaan. Ada cita-cita besar yang melekat pada diri Nabi, agar semua manusia terselamatkan. Saya ulangi, agar semua manusia terselamatkan tanpa terkecuali. Bahkan Bapak Ibu, permintaan Nabi kepada Allah agar seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga, dan itu dikabulkan Allah. Yang menarik, dalam satu sejarah diungkap dalam riwayat Muslim, begitu Nabi bangkit dari alam kuburnya, yang pertama ditanyakan Nabi bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan cucunya, bukan sahabatnya, tapi kalimat yang keluar dari lidahnya Nabi, aina ummati, di mana umatku. Mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bapak Ibu, selawat satu kita ucapkan kepada Nabi, kita dapatkan 10 selawat dari malaikat. Mari perbanyak selawat kepada Nabi. Nabi ingin semua manusia itu selamat, sehingga dalam misi kemanusiaannya Nabi memfokuskan diri pada 3 hal. Pertama, Nabi fokus membenahi keimanan setiap manusia. Yang kedua, Nabi fokus membenahi keilmuan umat manusia. Dan yang ketiga, Nabi fokus membenahi akhlak manusia. Mari kita lihat satu-satu. Nabi fokus untuk membenahi iman. Dauru Makkah wa dauru Madinah. 23 tahun masa tugasnya Nabi setelah dilantik 40 tahun usianya. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nabi menghabiskan waktu 13 tahun di Makkah hanya mengajarkan satu kalimat, La ilaha illallah. La ilaha illallah. 13 tahun lamanya Nabi ajarkan di Makkah. Maka namin talaga la ilaha illallah dapat beruang. Nasabakna kumat dibolani la ilaha illallah, maka akan mempengaruhi berfikirnya orang menjadi berfikir baik. Kalau la ilaha illallah mak dibolani dalam hatinya tahu, maka hatinya pasti lurus, tidak akan mungkin bengkok. Hatinya pasti menjadi hati yang baik. Dan tidak mungkin yaroatina melok mandawa majak lawan pada anda tahu. Kenapa? Karena la ilaha illallah masuk di dalam relung kalbunya yang paling dalam. Itulah yang menerangi orang. Kenapa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sangat lama diajarkan? Karena sendiri kehidupan Bapak Ibu ada pada la ilaha illallah. Ya dorong ke Nabi kita, jaddidu imanakum bi qiraati la ilaha illallah. Perbaharuilah terus iman dengan cara membaca la ilaha illallah. Kenapa? Ini juga menjadi kunci keselamatan manusia. Ketika manusia dipanggil menghadap kepada Allah, kalimat intinya Nabi hanya satu. Apa itu? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nigi tahu lisri fuangnya capak dari kadana la ilaha illallah, jaminan dari kita tamas surga. Itu sebabnya Nabi fokus mengajarkan la ilaha illallah. Dan itu sudah kita miliki. Terjemahannya bagaimana dalam hidup kita? Apakah la ilaha illallah masuk di ruang-ruang di mana kita berada? Masuk di kamar kita ketika kita mau tidur? Apakah la ilaha illallah masuk di ruang kerja? Begitu kita berada di tempat kerja, la ilaha illallah menjadi CCTV yang tidak pernah padam. Sehingga orang yang berbuat pasti perilakunya perilaku yang baik. Fikirannya pasti fikiran yang baik. Tindakannya pasti tindakan yang baik. Kenapa? La ilaha illallah sudah melembaga dalam diri kita. Kalau semua manusia punya ini, khususnya masyarakat Bone, maka tidak ada lagi bentuk kejahatan apapun di permukaan kota Bone ini dan seluruh wilayah Kabupaten Bone. Kenapa? Ketika orang mau berbuat yang tidak baik, ada la ilaha illallah yang menjadi CCTV yang tidak pernah mati. Inilah diperjuangkan Nabi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena misinya semua orang agar manusia selamat. 13 tahun di Mekah, tapi apa yang didapatkan Nabi? Kita baca sejarah, tidak semua penduduk Mekah menerima gerakan Nabi, ditolak, bahkan di kalangan keluarganya ditolak Nabi. Sehingga ada satu riwayat ditemukan Nabi berpikir satu tempat, yaitu Taif. Taif inilah menjadi satu pilihan Nabi yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah, dirubah oleh Nabi. Ada satu hal Bapak Ibu menjadi pelajaran penting di sini. Satu, kalau di tempat di mana kita lahir, di mana kita besarkan, ternyata berjuang sesuatu dan orang tidak mau menerima, maka kita bisa berhijrah di tempat lain. Karena boleh jadi di tempat itu ada peluang untuk
memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Dan ini dilakukan Nabi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Nabi mendapat sambutan tala al-badrun alaina wajib syukrun alaina? Nabi tidak mendapatkan itu ketika tiba di Taif. Karena suku-suku orang di Taif sudah mengumpul anak muda. Untuk apa? Kumpulkan batu lempar Nabi. Bapak Ibu bisa bayangkan, dibawakan kebaikan, balasannya dilempar batu. Maintan ayat menceramah di toba kagak pura rimpul ka batu. Ia mirong ka rimpul ka italo. Batu tidak pernah saya dapat. Nabi dilempari batu. Ada batu kena pelipisnya Nabi sehingga bercucuran darahnya, membasahi bajunya dan sampai ke kakinya Nabi. Karena mengering darah yang keluar itu tadi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sandalnya Nabi susah terbuka dengan kakinya. Nah, sebab mapijai, bukan lem yang melem, tapi yang melem kakinya Nabi dengan sandal adalah darah. Nabi berlindung. Ini Bapak Ibu satu ilmu. Kalau ada serangan, maka perlindungan perlu. Yang kedua, begitu Nabi berlindung, dia menyampaikan keluhannya kepada Allah. Jero agama tak paduan rupa. Nomor sedih aku nakan kaki susah. Ajak tama bela ada keki di bunga lata lebih luang. Naik kena pun apa lesang di bunga Allah Taala susah tak, maka jangan lupa sujud. Itu namanya sujud syukur. Itulah kita baca doa. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Itu salah satu doa sujud syukur. Nabi menyampaikan keluhannya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan amanahmu. La ilaha illallah saya sampaikan. Tapi saya dilempari batu. Malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril. Dan datang malaikat gunung. Menawarkan supaya gunung yang ada di Taif itu ditimpakan kepada penduduk Taif. Apa jawabnya Nabi? Ini Pak menarik untuk kita semua. Dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak dapat kenal. Apa jawabannya Nabi? Saya hadir di bumi bukan sebagai orang yang mau membalas dendam, tapi saya hadir di bumi untuk menebarkan kasih sayang. Selain Bapak Ibu, saya hadir di bumi bukan untuk menebar balas dendam. Saya hadir di bumi untuk menebar kasih sayang. Lalu Nabi berdoa. Apa doanya Nabi Pak? Ada dua riwayat. Ada satu panjang sekali mengeluhkan tentang perjuangannya. Ahlan wa sahlan di Kodok Indonesia. Yang kedua, doanya Nabi dibaca. Allahumma akhrij min aslabihim zurriyatan thayyibatan ta'buduka wa la tusyrik bika syai'an. Ini Pak dengan Nabi Pak. Allahumma akhrij min aslabihim zurriyatan thayyibatan ta'buduka wa la tusyrik bika syai'an. Everyone kapasui bija-bija pole sulbinya orang-orang Taif yang tidak menyekutukanmu, yang menyembahmu dengan baik dan tidak menyekutukanmu. Apa yang terjadi Pak? Ternyata setelah itu penduduk Taif beriman semua kepada Allah. Ilmu yang saya mau sampaikan bahwa di kehidupan kita, di kehidupan nyata, ada orang boleh jadi menekan dengan ragam cara. Ternyata Nabi memberi contoh, bukan memberi balasan yang tidak baik, tapi justru mendoakannya. Karena itu kata Nabi, doa yang terbaik bagi seseorang adalah mendoakan orang, dan orang yang didoakan tidak tahu kalau dirinya didoakan. Selain Pak, paduannya kami nambah kesini senadita, yang dari itu paduannya dibaca, lalu tahu ini, nah ia tahu di lodongannya, jadi sengaja dari lodongan. Inilah juga agama mengajarkan, jangan kikir dalam berdoa. Ikutkan juga orang lain, yang boleh jadi ada orang yang pernah berbuat baik pada kita. Titiplah itu doa kepada Allah. Atau ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, maka titip kepada Allah, minta kepada Allah supaya itu akan dirubah sikapnya. Karena itu menarik pesannya Ali bin Abi Thalib kepada anaknya Hasan di usianya 35 tahun. Agak adanya Ali bin Abi Thalib, maka dia Ali bin Abi Thalib, wahai anakku, jangan perbesar kezaliman orang pada dirimu dengan cara membalas kezaliman orang lain. Selain Pak, jangan memperbesar kezaliman orang pada dirimu dengan cara membalas kezaliman orang lain.
Kalau orang berbuat zalim kepada kita, kita balas kezalimannya, maka akan meningkat kezalimannya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, redakanlah kezaliman itu dengan cara membalas kezaliman dengan kebaikan. Niscaya kezalimannya akan berkurang dan engkau mendapatkan kebaikan di dalamnya. Makotongan Pak, makotongan. Pak kong tahu efura majajari aleta diwale papijana. Cek di papijana muncul di dua papijana. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, jangan perbesar kezaliman orang pada dirimu dengan cara membalas kezaliman orang yang dialamatkan pada dirimu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi begitu Nabi berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah, tidak lain satu konsep besarnya agar manusia selamat semuanya. Tapi Nabi mendapatkan kecaman-kecaman, intimidasi dan lain-lainnya. Tapi yang menarik, Nabi merubah yang tidak baik menjadi baik. Dan yang kedua, Nabi mengiringi ketidakbaikan itu dengan doa. Dan ternyata itu juga diungkapkan Nabi bahwa ada dua doa yang cepat diterima oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah doanya orang yang terzalimi. Saya ulangi, doanya orang terzalimi itu cepat diterima doanya oleh Allah. Tidak ada jarak antara dia dengan Allah. Ya Rasulullah apa? Dia naruriseng ni. Nalur ang kataw hurma padi atinna. Narikode dosa dampungan. Narikuyero atinna di nama desin. Miluri fuangi. Nule dia diruntui, tapi angke diruntuk ya nuri keturunan tak keluarga tak. Kami itu mari berhati-hati dalam hidup ini. Itu diajarkan oleh ulama kita, napagruan kita, masuk surah di luar itu pandaitan. Jadi perjuangan Nabi pertama adalah la ilaha illallah. Yang kedua, Nabi mencoba untuk membangun keselamatan manusia melalui ilmu pengetahuan. Proses transmisi ilmu pengetahuan dilakukan oleh Nabi, ternyata itu melalui sahabat-sahabatnya. Nirupat disengan manalita, leceh di sahabat ia naruman nurlo letupan ditata, letu maneri dia gurui. Jadi ilmu yang diajarkan Nabi tidak lain adalah membantu menyelamatkan kita semuanya. Kan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bone ini saya kira adalah kabupaten yang surplus dengan SDM. Surplus dengan SDM. Kalau ada di kabupaten-kabupaten lain, kita berkunjung, selalu ada orang Bone. Jadi pejabat di sana. Atau mungkin ada bekerja di sektor-sektor lain. Kenapa? Karena Bone adalah satu kabupaten yang surplus dalam SDM-nya. Yang barangkali perlu kita pikirkan adalah bagaimana menjadikan Bone ini sebagai tempat semakin banyak penghafal Quran. Pesantren-pesantren semakin dikuatkan. Ada rumah-rumah tahfiz semakin dikuatkan. Untuk apa itu? Agar rahmat dan kasih sayang Allah semakin menyebar di Kabupaten Bone. Tapi ada satu poin. Saya pernah titip di pemerintah. Saya bilang begini Pak, untuk konsep. Kalau kita ingin melihat Bone 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan, maka pilih anak-anak yang kualitasnya bagus di SMA. Lalu kuliahkan di luar negeri. Kalau kecenderungannya ke Australia, kecenderungannya ke Amerika, kecenderungannya ke Kanada, kecenderungannya ke Belanda, atau di belahan-belahan bumi manapun, ada komitmen mereka setelah kembali harus membangun Bone. Kalau anak-anak yang kuliah di pesantren, maka pemerintah menyediakan anggaran agar mereka bisa kuliah di Mesir, kuliah di Mekah, di Madinah. Begitu mereka kembali, nanti akan menjadi ulama di Kabupaten Bone. Sehingga ada kolaborasi antara yang kuliah di Timur Tengah dan kuliah di luar negeri, di negara-negara maju. Ada kolaborasi sehingga membangun Bone ini ke depan semakin baik. Itu tidak lain adalah kerangka keilmuan, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi SAW.